Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi mengenai suppositoria. Terlebih dahulu, apa itu suppositoria? Nah, suppositoria ini menurut Farmakope edisi 4 adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, maupun uretra. Umumnya, suppositoria ini meleleh, melunak, dan larut dalam suhu tubuh. Suppositoria juga dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapatik yang bersifat lokal maupun sistemik. Ada macam-macam suppositoria, diantaranya ada 3 di sini. Yang pertama, rektal suppositoria yang sering disebut suppositoria saja. 2. Vaginal suppositoria atau biasa dikenal ovula. 3. Uretral suppositoria atau Bosilla bovis. Adapun keuntungan dari suppositoria, yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. 2. Dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan pada atau dan asam lambung. 3. Obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. 4. Baik bagi pasien yang mudah muntah maupun tidak sadar. Berikutnya, tujuan penggunaan obat bentuk suppositoria. Yang pertama itu, suppositoria dipakai untuk pengobatan lokal, baik dalam rektum maupun vagina atau uretra, seperti penyakit hemoroid atau wasir atau ambeien dan infeksi lainnya. Juga secara rektal digunakan untuk distribusi sistemik karena dapat diserap oleh membran mukosa pada rektum atau dalam rektum. 3. Apabila penggunaan obat peroral tidak memungkinkan, seperti pasien mudah muntah ataupun tidak sadar. 4. Aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Jadi cara kerjanya itu sangat cepat. Berikutnya, agar terhindar dari kerusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hepat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat perektal ialah faktor fisiologis, faktor fisika kimia dari obat dan basis, dan juga kadar obat dalam basis. Adapun faktor ukuran partikel dan faktor basis suppositoria. Berikut ada bahan dasar dari suppositoria. Bahan dasar suppositoria itu seperti oleum kakao atau lemak coklat. Ada 6 bahan dasar dari suppositoria itu sendiri. Yang pertama, padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. 2. Tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. 3. Dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. 4. Stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. 5. Kadar air yang cukup. Dan 6. Untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan. Adapun keburukan oleum kakao sebagai bahan dasar suppositoria. Yang pertama, meleleh pada udara yang panas, dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama. Titik leburnya dapat turun atau naik bila ditambahkan bahan tertentu. Adanya sifat
polimorfisme sering bocor atau keluar dari rektum karena mencair selama pemakaian, tidak dapat bercampur dengan sekresi. Metode pembuatan suppositoria. Ada beberapa metode dalam pembuatan suppositoria. Yang pertama itu dengan menggunakan tangan, hanya dengan bahan dasar oleum kakao yang dapat dikerjakan atau dibuat dengan tangan untuk skala kecil, dan bila bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan. Metode ini kurang cocok untuk iklim panas karena mudah meleleh. Kedua, dengan mencetak hasil leburan. Cetakan harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair. Bagi yang memakai bahan dasar gliserin gelatin, tetapi untuk oleum kakao atau dan PEG tidak dibasahi karena mengkerut pada proses pendinginan akan terlepas dari cetakan. 3. Dengan kompresi. Metode ini adalah proses penuangan atau pendinginan, dan pelapisan suppositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis. Kapasitas bisa mencapai 3.500 hingga 6.000 suppositoria per jam. Pembuatan suppositoria secara umum dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, bahan dasar suppositoria yang digunakan supaya meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam cairan yang ada dalam rektum. Berikutnya, obatnya supaya larut dalam bahan dasar bila perlu dipanaskan. Jadi obat ini dapat dipanaskan supaya larut dalam bahan dasarnya lah. Bila bahan obatnya sukar larut dalam bahan dasar, maka diserbuk halus dulu. Setelah campuran obat dan bahan dasar meleleh atau mencair, dituangkan ke dalam cetakan suppositoria, kemudian didinginkan. Cetakan tersebut diberi besi yang dilapisi nikel atau dari logam lain. Ada juga yang dibuat dari plastik. Cetakan ini mudah dibuka secara longitudinal untuk mengeluarkan suppositoria. Untuk mencetak basila dapat digunakan tube gelas atau gulungan kertas. Untuk mengatasi massa yang hilang karena melekat pada cetakan, maka pembuatan suppositoria harus dibuat terlebih dahulu, kurang lebih 10%. Dan cetakannya sebelum digunakan harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair atau minyak lemak atau spiritus saponatus. Tetapi spiritus ini jangan digunakan untuk suppositoria yang mengandung garam logam, karena akan bereaksi dengan sabunnya dan sebagai pengganti oleum kakao. Dan pengemasan. Kita telah memasuki pengemasan pada suppositoria. Yang pertama, dikemas sedemikian rupa sehingga tiap suppositoria terpisah, tidak mudah hancur dan meleleh. 2. Biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah untuk kemudian dikemas dalam dus. 3. Harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk. Pemeriksaan mutu suppositoria. Setelah dicetak, dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. 1. Penetapan kadar zat aktif. Penetapan kadar zat aktifnya dan disesuaikan dengan yang tertera pada etiketnya. Tes terhadap titik leburnya, terutama jika digunakan bahan dasar
oleum kakao atau minyak lemak. Tes kerapuhan untuk menghindari kerapuhan selama pengangkutan. Tes waktu hancur PEG 1015 menit. Oleum kakao didinginkan selama 3 menit dan tes homogenitas. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.